Katanya manusia berasal dari kera. Itu yang kita dengar dari teori evolusi Charles Darwin. Tapi benarkah manusia adalah hasil perubahan jutaan tahun? Atau justru ada kebenaran lain yang lebih kuat? Teori Darwin bilang semua makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang. Manusia dianggap salah satu cabang evolusi dari primata. Tapi sampai hari ini, teori ini tidak pernah benar-benar terbukti. Kenapa? Karena ada missing link, celah besar yang tidak pernah ditemukan. Tidak ada bukti jelas kapan kera berubah menjadi manusia. Yang ada hanya fosil manusia purba. Tapi tetap saja, itu tetap manusia, bukan kera yang berubah. Sementara Islam menyebut jelas, manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Allah menciptakannya langsung dari tanah, lalu meniupkan ruh ke dalam dirinya. Jelas, manusia bukan hasil evolusi dari hewan lain. Ilmuwan bisa berbeda pendapat, teori bisa berubah seiring waktu. Tapi Al-Quran sudah menjawab sejak 1400 tahun lalu, tanpa keraguan sedikit pun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah, maka jadilah dia." Surah Al-Quran, Ali Imran ayat 59. Jelas tidak ada cerita manusia berasal dari kera. Yang ada, manusia adalah makhluk mulia sejak awal penciptaannya. Jadi lebih masuk akal mana? Percaya teori yang tidak pasti atau wahyu Allah yang tak pernah berubah sejak dulu sampai sekarang? Kalau tadi kita bahas asal-usul manusia, sekarang kita masuk ke pertanyaan lain. Sebenarnya umur dunia ini sudah berapa lama? Apakah miliaran tahun seperti kata sains? Atau jauh lebih singkat sebagaimana isyarat dalam agama? Menurut geologi modern, bumi diperkirakan sudah berusia 4,5 miliar tahun. Berdasarkan penelitian fosil, ada makhluk hidup yang sudah muncul sejak ratusan juta tahun lalu. Jadi, sains beranggapan umur dunia sangat panjang. Tapi, Islam melihat dengan sudut pandang berbeda. Ulama menghitung berdasarkan silsilah para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Dari perhitungan itu, umur umat manusia di bumi tidak sampai jutaan tahun. Ada pendapat yang menyebut sekitar 7.000 tahun sejak Nabi Adam diturunkan. Artinya usia manusia di bumi masih sangat muda dibanding klaim sains. Pertanyaannya, kenapa sains bisa beda jauh? Jawabannya, metode sains bukan kebenaran mutlak. Mereka menghitung umur batuan pakai carbon dating atau isotop radioaktif. Masalahnya, metode ini sering berubah hasilnya tergantung kondisi sampel. Itulah kenapa hasilnya bisa bias bahkan meleset jauh. Sedangkan dalam Islam, sumbernya bukan perkiraan, tapi wahyu dan riwayat yang jelas. Allah berfirman dalam surah Al-Quran, Al-A'raf ayat 54, "Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa di sini bukan berarti miliaran tahun, tapi periode tertentu sesuai kehendak Allah. Jadi, sains bilang bumi miliaran tahun, tapi Islam menunjukkan sejarah manusia jauh lebih singkat. Kalau umur bumi menurut sains terlalu panjang untuk dipastikan, sedangkan Al-Quran sudah memberi jawaban jelas sejak lama. Kira-kira, kalian lebih percaya yang mana? Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar tentang alam semesta. Dari mana sebenarnya jagat raya ini berasal? Ilmuwan punya teori terkenal bernama Big Bang. Katanya, semua berawal dari satu titik kecil, lalu meledak, dan terbentuklah alam semesta. Tapi, apakah ini sesuai dengan Islam? Teori Big Bang muncul tahun 1920-an dan makin populer setelah Edwin Hubble menemukan galaksi yang saling menjauh. Artinya, alam semesta ini terus mengembang. Bahkan NASA menyebut bahwa jagat raya terbentuk sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Tapi yang jarang dibahas, Al-Quran sejak 1400 tahun lalu sudah menyebut hal ini. Allah berfirman dalam Quran Al-Anbiya
ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ayat ini jelas menggambarkan langit dan bumi dulunya satu kesatuan, lalu dipisahkan. Bukankah ini sama dengan konsep ledakan besar yang melahirkan alam semesta? Bukan hanya awal penciptaan, Islam juga menyebut akhir dari alam semesta. Teori modern menyebut ada kemungkinan Big Crunch, yaitu alam semesta yang terus mengembang, lalu akhirnya runtuh kembali ke satu titik. Dan Al-Quran juga sudah menjelaskan, pada hari itu kami gulung langit seperti gulungan lembaran-lembaran kertas. Surah Al-Anbiya ayat 104. Artinya, awal mula penciptaan dan akhir jagat raya sudah tertulis jelas dalam wahyu. Sains baru menebak-nebak dengan teori, sementara Al-Quran sudah menegaskan jauh lebih dulu. Jadi, apakah benar Big Bang dan Big Crunch itu teori baru? Atau sebenarnya, itu semua hanyalah penemuan ulang dari apa yang sudah Allah kabarkan dalam Al-Quran sejak berabad-abad lalu? Kalau sains masih bisa salah, tapi Al-Quran konsisten tanpa perubahan, menurut kalian, kebenaran sejati ada di mana?